Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiza Safana Zahra dengan NIM 212410101026. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas untuk algoritma dan pemrograman kedua, yaitu minimal spanning tree. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pada penjelasan tugas terlebih dahulu. Jadi di sini kami diberikan tugas yaitu hubungkan titik-titik pada test case dengan bercabang. Adapun syaratnya adalah 1 titik terdekat, 2 titik tidak boleh ada titik siklik, 3 tidak boleh memotong garis lain. Untuk mengerjakan tugas ini maka akan menggunakan minimal spanning tree. Minimal spanning tree adalah graf terhubung yang diperoleh dari memutus sirkuit dalam graf, tidak memiliki arah dan memiliki bobot paling minimal. Jadi dari test case, titik-titik test case koordinat untuk titiknya ini pada test case ini nantinya akan dihubungkan dengan garis menjadi seperti ini, yang mana ini di kedua ujungnya ini terdapat cabang seperti ini, yang mana ini mengerjakannya menggunakan spanning tree. Baik, lanjut ke bagian kedua yaitu penjelasan coding. Pada pertama codingan ini terdapat from process path, merupakan kelas yang digunakan untuk mempresentasikan jalur sistem dengan sistematis untuk sistem operasi yang berbeda. Kemudian terdapat import split untuk membagi string menjadi potongan seperti itu. Kemudian terdapat import tk-inter stk digunakan untuk mengimport GUI dalam Python. Kemudian di sini terdapat import math digunakan untuk melakukan perhitungan pada coding. Kemudian pada line kelima ini terdapat variabel window yang digunakan untuk memanggil tampilan window. Selanjutnya di sini terdapat codingan dev. Di sini kita codingan dev ini maksud dan tujuan ini merupakan menginputkan data-data titik dari file testcase ke dalam codingan. Jadi terdapat variabel list di sini, list set titik digunakan untuk memasukkan data selanjutnya. Kemudian terdapat perulangan dari nomor 10 sampai nomor 16. Di sini gunakan untuk menentukan titik, membuat titik, dan membuat nomor pada titik sesuai dengan urutan. Untuk menentukan titik sendiri, kita gunakan X sama dengan integer, kemudian titik split seperti ini. Begitu juga dengan bagian Y-nya. Terus untuk membuat titik ini sendiri kita gunakan canvas titik create oval. Kemudian untuk membuat nomor pada titik sesuai dengan urutan kita gunakan canvas titik create text. Kemudian teksnya ini sesuai dengan urutannya ini. Kemudian pada line 16 ini dari data titik dari test case akan dimasukkan ke dalam variabel list set titik ini gitu. Jadi data-data yang sudah dimasukkan ke dalam perulangan yang di atas ini nanti akan dimasukkan ke set titik event seperti ini. Kemudian kita akan return ke set titik. Selanjutnya terdapat def di sini digunakan untuk menghitungkan jarak antar titik. Pada line 21 di sini merupakan variabel hasil perhitungan Pythagoras di mana diperlukan untuk menghitung jarak antar titik, yang mana delta x kuadrat ini dilambangkan met titik pow titik 10 dikurangi titik 2 0,2 seperti ini. Kemudian delta y kuadrat merupakan gambaran dari met titik pow titik 11 titik 21,2 seperti ini. Kemudian kita return hasil. Selanjutnya di sini terdapat def lagi. Di sini digunakan untuk mencari nilai yang paling minimum antar beberapa list 2 dimensi pada suatu jalur atau kolom tertentu. Datanya seperti ini. Di sini kan terdapat list 2 dimensi, yang mana ini beberapa list di luar dimensi ini terdapat pada satu jalur yang sama atau satu kolom yang sama, yaitu satu ini. Kemudian untuk mencari nilai yang paling minimum, maka dari antara list 2 dimensi ini, maka yang selisihnya paling dikit adalah 3.2 ini. Makanya kita pilih titik 32 ini seperti ini untuk contohnya. Kemudian
Saya lanjutin lagi kembali ke codingan. Di sini terdapat variabel list set pjng atau set panjang yang nantinya akan diisi pada codingan selanjutnya. Kemudian di sini terdapat list second D atau 2 dimensi dan extract index seperti ini. Untuk indeks dan data list, oke. Untuk indeks dan data list 2 dimensi akan dimasukkan ke dalam variabel set jpng seperti ini, dan dari situ akan dicari minimumnya dengan menggunakan kelas min, yang mana ini seperti ini. Kemudian dalam list 2 dimensi maka akan disamakan dengan minimumnya, kemudian return i. Selanjutnya di sini terdapat perulangan lagi. Pada perulangan pertama di def dengan parameter varieties set digunakan untuk menampung sisi asli yang disimpan dari variabel edge dengan menggunakan list kosong seperti ini. Kemudian pada variabel connected verticals digunakan untuk menghilangkan titik yang telah terhubung di variabel disconnected verticals, lalu dihubungkan dengan variabel connected verticals seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian variabel temporary one edge ini digunakan untuk menyimpan hasil dari sisi yang telah diseleksi atau hasil seleksi dari kombinasi sisi. Kemudian untuk mencari jarak terdekat dari combined vertex yang terhubung menggunakan combinated minimum edge sama dengan min 2d temporary edge kemudian 2 dan temporary 1 edge titik append kombinasi min. Seperti ini ya. Yang ini untuk mencari jarak terdekat dari kombinasi vertex. Kemudian untuk memilih jarak terdekat dari antara sisi-sisi lainnya menggunakan sort edge temp 1 edge sama dengan min 2d temporary 1 edge dan 2 dan vertex sama dengan jarak terdekat. Selanjutnya untuk memindahkan titik yang terhubung jadi terhubung menggunakan connected verticals titik append kemudian sort vertex dan disconnected verticals sort vertex. Bisa dilihat di sini ya. Kemudian terdapat canvas pada line 81 sampai 83. Di sini digunakan untuk membuat dan memanggil tampilan canvas. Kemudian di sini kita menggunakan variabel vertex untuk memasukkan inputan sesuai dengan file vertex tadi. Kemudian variabel edge digunakan untuk memanggil fungsi def dari minimum spanning tree. Dengan banyaknya datanya berdasarkan variabel vertex, maka selanjutnya pada create titik text digunakan di sini ya, create titik text digunakan untuk memunculkan keterangan berupa angka pada garis-garis yang telah dihasilkan. Kemudian titik-titik tersebut akan dihubungkan dengan garis yang telah dibuat pada create line. Langsung saja untuk pengimplementasian codingannya. Di sini saya sudah membuat codingannya yang seperti sudah saya jelaskan pada laporan tadi. Kemudian untuk melaksanakannya kita gunakan command prompt. Jadi kita ketik Python, kemudian judul file tugas Python kita, ketik py, kemudian lebih kecil, kemudian nama dari file testcase-nya. Ini saya akan mencoba file testcase yang pertama. Testcase 1.txt. Kemudian kita pencet enter. Baik, di sini sudah terlihat untuk hasil codingannya.
seperti yang dijelaskan tadi, di sini sudah bercabang untuk garis-garisnya sesuai dengan spanning T ini sendiri. Baik, ini bagian ketiga akan ada hasil dari codingan. Baik, selanjutnya akan saya coba untuk test case yang kedua sama Python, kemudian file tugasnya. Case2.txt. Baik, di sini sudah terlihat untuk hasil codingannya. Seperti ini. Baik, sekian dari pemaparan penjelasan tugas dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf, ini kameranya buram karena saya sedang di luar dan untuk pencahayaannya ini minim. Terima kasih.